Kita seringkali berharap agar rezeki mengalir dengan lancar, namun di saat yang sama, kita bermain-main dengan niat dan lisan kita. Apakah kita pernah mempertanyakan kualitas niat kita dalam mencari rezeki? Apakah kita benar-benar tulus atau hanya sekadar meminta tanpa usaha yang berarti? Lupakan sejenak semua harapan manis yang hanya indah di permukaan, karena kenyataan jauh lebih dalam dari itu. Banyak orang tenggelam dalam rutinitas harian, berharap perubahan terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah meninjau kembali keinginan dan tujuan. Mari kita hadapi kenyataan, berapa banyak dari kita yang terjebak dalam siklus sama tanpa berani mengambil langkah nyata? Jangan ada lagi penghindaran, hidup sejatinya adalah tentang pilihan yang kita buat, dan keputusan untuk tetap berjuang meski terasa sulit. Disinilah kita harus introspeksi, agar tidak terjebak dalam kebohongan yang kita ciptakan sendiri. Mempertanyakan niat kita menjadi penting, karena itulah yang membedakan antara harapan dan kenyataan. Tanpa niat yang kuat, usaha yang dilakukan bisa terasa sia-sia. Kita harus berani melakukan evaluasi, mengingat hidup adalah perjalanan yang penuh dengan keputusan. Setiap langkah kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar, dan semangat untuk memperbaiki diri harus terus menggelora. Menghadapi kenyataan itu pahit. Seringkali, kita menyalahkan keadaan, mengira dunia ini tidak berpihak pada kita. Namun, pernahkah kita melihat ke dalam diri sendiri? Banyak dari kita terhanyut dalam harapan tanpa usaha yang sebanding. Kita berharap rezeki datang pada kita, sementara niat kita masih ciut. Setelah itu, kita mengeluh, mengapa semuanya tak berjalan sesuai rencana. Apakah dunia yang salah? Atau justru kita yang tak berani mengambil langkah? Cobalah tengok teman-teman di sekitar kita. Ada yang bekerja keras dan berusaha dengan sepenuh hati, namun hasil yang didapat terkadang tidak sebanding. Sedangkan ada pula yang hanya berharap, dan ketika hasilnya nihil, mereka justru menyalahkan orang lain. Disinilah letak permasalahannya, niat dan cara kita mencari. Kita kerap mempertahankan perasaan bahwa segala sesuatu akan datang dengan sendirinya, tanpa pernah bertanya pada diri, apa yang sudah aku lakukan untuk mendapatkannya? Selalu ada penolakan saat kita dihadapkan dengan cermin. Kita tidak mau mengakui bahwa mungkin kita adalah penyebab dari stagnasi yang terjadi. Sangat menyakitkan ketika kita menyadari lisan dan perbuatan kita tidak sejalan. Apakah kita benar-benar ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, atau kita hanya mencari alasan untuk tidak berusaha? Ini adalah realita yang harus kita hadapi dengan berani. Jika kita tak mau melihat kenyataan ini, maka selamanya kita akan terjebak dalam keterpurukan yang kita ciptakan sendiri. Seringkali, keinginan terbesar bertabrakan dengan tindakan kita sendiri. Di satu sisi, kita ingin dihargai dan dihormati, tapi di sisi lain, kita tidak memberikan usaha yang nyata. Kita terlalu nyaman dengan rutinitas, terlalu puas hanya dengan berharap. Realita pahit ini mengingatkan kita untuk tak hanya berdoa, tetapi juga memperbaiki niat dan cara kita berusaha. Ketika kesuksesan tidak datang seperti yang kita harapkan, akankah kita tetap bersikap positif? Atau mulai menyalahkan segala sesuatu di luar diri kita? Kekuatan perubahan sebenarnya ada di tangan kita. Namun, jika kita terus-menerus menutup mata dan telinga, lalu berpura-pura semua serius saja, tidak ada satupun dari kita yang akan pernah meraih apa yang diinginkan. Saat kita melihat orang di sekitar yang sukses, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa mereka lebih beruntung. Bukan tentang keberuntungan saja, tetapi seberapa besar usaha dan niat yang mereka persembahkan. Ketika mereka mendapatkan rezeki, mereka tidak hanya melihatnya sebagai hadiah,
tetapi sebagai hasil dari proses yang panjang dan penuh pengorbanan. Ini adalah pelajaran yang harus kita ingat, untuk tidak hanya mengharapkan tetapi juga berjuang dengan sepenuh hati. Kenyataan ini membuat kita merenung, seberapa jauh kita siap untuk mengubah niat dan cara kita mencari rezeki? Apakah kita siap menghadapi kenyataan ini atau tetap berputar-putar dalam kebohongan? Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Ada mahasiswa yang menunda tugas hingga detik terakhir. Ketika deadline tiba, panik menyerang. Ia menganggap huru-hara itu sebagai hal biasa, sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah pengulangan yang berbahaya. Saat pengumuman hasil, ia baru terbangun bahwa niatnya harus lebih tulus jika ingin sukses dalam akademiknya. Bagaimana jadinya jika ia tidak belajar dari pengalaman ini? Bukan hanya nilainya yang menjadi taruhan, melainkan juga masa depan yang seharusnya lebih cerah. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa mempersiapkan diri adalah suatu nilai yang tak ternilai. Ada pula seorang ibu yang kelelahan, selalu mengutamakan anaknya. Ia mencurahkan seluruh waktu dan energi untuk keluarganya, namun saat tiba waktunya untuk berusaha mandiri, ia merasa ragu dan takut untuk menghadapi dunia luar. Tak pernah ia menghargai usahanya sendiri, selalu hanya memperhatikan apa yang terbaik untuk anaknya. Kini, setelah mengalami banyak rintangan, ia baru paham bahwa menjaga niat juga penting untuk diri sendiri sebelum bisa memberi yang terbaik bagi orang lain. Tanpa kejelasan niat, banyak hal jadi terasa mudah untuk diabaikan. Contoh lainnya adalah seorang dokter yang tenang saat situasi di ruang gawat darurat mencekam. Ketika yang lain panik, ia berusaha mencari solusi dan tetap fokus. Namun, ada saatnya, ia merasa lelah dengan harapan yang terlalu tinggi. Dalam waktu-waktu yang penuh tekanan itu, ia menyadari, niat dan lisan dalam profesinya harus sejalan dengan tindakannya, agar benar-benar bisa menyelamatkan hidup. Ada juga seorang pekerja kantoran yang setiap hari mengeluh tentang gaji kecil. Ia selalu berharap mendapat promosi, tetapi seringkali ia hanya datang dan pulang tepat waktu, tanpa memberikan lebih dari itu. Tanyakan pada diri sendiri, sudah berapa kali ia memberikan yang terbaik? Banyak orang terjebak dalam rutinitas tanpa memperhatikan apa yang mereka lakukan. Seringkali, harapan tidak sejalan dengan usaha nyata yang dikeluarkan. Seorang pengusaha muda yang terjebak dalam grafik penjualan yang stagnan. Ia terus berharap tanpa berinovasi. Ketika produk yang dijual tidak laku, ia menyalahkan pasar. Namun, ironisnya, ia lupa untuk melihat kembali niat pendirian usahanya. Apakah ia ingin benar-benar membantu orang atau hanya mencari uang? Menghadapi kenyataan ini membuatnya merenung, mengapa usahanya tidak berjalan sesuai harapan. Disinilah letak masalahnya. Coba kita tanyakan pada diri sendiri, seberapa berani kita berinvestasi dalam hidup? Apakah kita benar-benar berusaha atau hanya menunggu nasib baik hadir? Contoh-contoh ini bukan sekadar cerita kosong. Mereka adalah cerminan nyata dari kehidupan kita sehari-hari, mengingatkan kita bahwa harapan harus diiringi dengan langkah nyata, bukan hanya wacana semata. Ketika kita mulai berani jujur pada diri sendiri, rupanya banyak hal yang terungkap. Mungkin kita berjalan di jalur yang salah, tetapi hal itu tidak berarti semuanya sudah terlambat. Ada kesempatan untuk mulai memperbaiki niat dan cara kita masing-masing. Ini adalah saatnya untuk merenung dan mengevaluasi. Setelah menyadari bahwa harapan tak akan datang dengan sendirinya, muncul semangat baru. Seperti cahaya terang di ujung terowongan, kita diingatkan bahwa perubahan itu bisa dicapai. Momen ini bisa datang kapan saja, dan yang terpenting adalah kita harus siap menyambutnya.
Saat kita menerima kenyataan ini, rasa penyesalan bisa menuntun kita untuk menggali potensi yang selama ini terpendam. Ketika itu terjadi, ambil langkah pertama dan mulailah berusaha lebih keras. Selama ini, banyak orang telah melewati titik nadir, tetapi mereka kemudian bangkit dan menemukan cara baru untuk menata ulang niat dan cara kerja mereka. Proses tersebut tidaklah mudah, tetapi hasilnya sesungguhnya berharga. Dalam perjalanan menuju kesuksesan yang kita inginkan, kadang kita mengalami kebangkitan yang mendalam, mengingatkan kita tentang apa yang benar-benar penting. Jangan takut pada perubahan, karena sebenarnya hal itu adalah tanda bahwa kita benar-benar berusaha. Ketika kita melakukan refleksi ini dan berani melakukan hal berbeda, hasil yang baik akan mengikuti. Berubah bukanlah hal yang menyakitkan, justru hal itu adalah sebuah proses alami dalam hidup. Ketika kita berani mengambil tindakan, momen itu seringkali memberi kekuatan luar biasa untuk meraih cita-cita. Jangan ragu, ambil kesempatan ini. Masa depan kita bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini. Setiap perubahan dimulai dari niat yang kuat. Kita harus berani mengambil keputusan tegas untuk tidak lagi terjebak dalam zona nyaman. Saatnya melangkah, seiring dengan niat yang tulus dan usaha yang konkret. Kita bisa menjadi lebih baik jika kita berfokus pada pengembangan diri yang nyata. Kemampuan untuk menghadapi kenyataan yang pahit adalah bentuk dari keberanian yang sesungguhnya. Kuatkan diri dalam setiap langkah yang diambil. Jangan berhenti hanya karena kesulitan muncul. Rezeki yang kita cari akan datang jika kita siap berjuang dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Kita harus berkomitmen untuk tidak hanya berharap, tetapi juga berani mengejar mimpi kita. Ingatlah, hidup ini adalah tentang pilihan yang kita buat. Tak akan ada yang bisa menghentikan kita jika kita memiliki niat dan keinginan yang kuat. Jangan menunggu momen yang sempurna, segeralah bergerak. Kini adalah saatnya untuk berbuat dan meraih semua yang diidamkan. Ubah niat dan cara kita mencari rezeki, demi masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam rutinitas yang menyiksakan. Kita harus mampu bertransformasi dan buktikan bahwa kita mampu meraih apa yang kita inginkan dengan penuh keyakinan. Ayo, kita wujudkan cita-cita yang selama ini kita impikan. Selalu ingat, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri.